saya pernah mendapat informasi langsung dari teman mantan anggota DPR RI. Yeah. Ketika itu dia begitu vokal terhadap Raja Khalid. Kemudian selang beberapa saat dipanggil oleh Raja Khalid dan ditunjukkan daftar nama-nama yang menerima suap dari Raja Khalid. Itu hampir sebagian besar anggota DPR. Teman-teman, jujur ya, saya itu terkadang cemas ya dengan Pak Prabowo ini. Ada beberapa fakta yang membuat saya merasa cemas dan takut dengan Pak Prabowo. Di balik hiruk-pikuk janji swasembada pangan yang telah berulang kali disampaikan dan makan bergizi gratis serta dampak ekonominya, ada sebuah horor yang sebenarnya sedang mengintip di balik perbatasan. Ini adalah kisah tentang sang raja minyak yang tak tersentuh, tentang negara yang tampak perkasa namun sebenarnya berdiri rapuh di hadapan satu nama, yakni Raja Khalid. Kegelisahan dan kecemasan saya ini tentu ada alasannya, teman-teman. Bayangkan, pada Senin malam 29 Desember 2025, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto melempar sebuah bom informasi yang membuat nyali kita sangat ciut sebenarnya. Kelihatannya Raja Khalid itu berada di Malaysia. Begitulah kata Agus ini. Kalimat singkat itu adalah pengakuan kekalahan yang paling memilukan sebenarnya. Raja Khalid, sang penguasa minyak yang telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung, ternyata masih menghirup udara bebas di negeri jiran. Ini bukan sekadar soal jarak geografis, teman-teman. Ini adalah tentang kekuasaan absolut yang melampaui batas-batas negara. Raja bukan sekadar penguasa. Ini membuktikan ia adalah mitos hidup dalam ekonomi rente atau oligarki di Indonesia. Mengapa Pak Prabowo, sang jenderal yang berapi-api mengancam akan mengejar koruptor sampai ke liang lahat, tampak seolah memukul tembok baja yang sangat besar saat berhadapan dengan Raja Khalid ini? Jawabannya adalah strategi benteng perlindungan yang kuat. Berbagai sumber kredibel dan rumor di kalangan elit intelijen menyebutkan bahwa Raja tidak hanya bersembunyi, ia berlindung di balik kedekatan emosional dan bisnis dengan lingkaran dalam Kesultanan dan Kerajaan Malaysia. Malaysia bukan hanya tempat transit, tapi merupakan suaka bagi orang-orang kuat yang memegang kunci rahasia dapur sumber daya alam Indonesia. Dan teman-teman, selama Raja memegang kartu as tersebut, kedaulatan hukum kita tampak seperti macan kertas. Dan pidato Prabowo itu ibarat seperti pidato seorang macan, tapi giginya ompong. Kelemahan kita menangkap Raja Khalid adalah puncak gunung es dari sebuah sistem yang disebut oleh Pak Mahfud MD sebagai pengkhianatan data. Sebagaimana yang diungkapkan Mahfud dalam rapat terbatas bersama tim reformasi Polri, Presiden Prabowo mengungkapkan fakta yang membuat bulu kuduk kita itu bisa merinding. Beliau harus membeli data ekspor impor dari luar negeri karena data resmi dari dalam negeri telah dimasak habis-habisan oleh para pengkhianat bangsa dan kemudian dimanipulasi. Inilah horor birokrasi yang sesungguhnya dalam pemerintahan Prabowo. Seorang presiden tidak bisa mempercayai angka yang disodorkan oleh menterinya sendiri. Mengapa? Karena di pelabuhan-pelabuhan kita saat ini sedang terjadi sihir jahat bernama under invoicing. Contoh praktisnya begini, teman-teman. Bayangkan sebuah kapal tanker membawa minyak atau nikel senilai 1 triliun. Namun di atas kertas laporan yang disetor ke negara, nilainya ditulis hanya 100 miliar. Dan negara di sini sangat dirugikan. Negara dirampok, pajak dan royalti hanya dibayar dengan nilai yang sekecil itu. Keuntungan kemudian menguap di sana. Sisa 900 miliar langsung terbang ke rekening pribadi para bandit ini di bank-bank di luar negeri. Mungkin ke tempat-tempat di mana sang raja minyak ini juga sedang bersantai. Saya tidak mengarang, teman-teman. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengungkap angka yang mengerikan. Kebocoran ini dari under invoicing ini mencapai 800 miliar dolar atau setara dengan 12.000 triliun selama 20 tahun terakhir.
Uang ini adalah darah yang dihisap dari tubuh rakyat oleh para vampir ekonomi rente atau oleh para oligarki ini. Di saat kekayaan sebesar itu mengalir deras ke luar negeri, apa yang didapatkan rakyat? Harapan kita digantungkan pada program makan bergizi gratis. Namun kegelisahan terhadap MBG ini sudah sering disampaikan oleh para pengamat, oleh para analis. Termasuk salah satunya adalah Bosman Mardigu atau Mardigu-Vovic dalam refleksinya menunjukkan sisi gelap dari program ini. Ada kecemasan bahwa MBG hanya menjadi kue politik baru. Isinya disinyalir 80% karbohidrat dengan kualitas bahan makanan yang meragukan. Nilai untuk satu piring MBG mungkin hanya sebatas 6.000, tapi negara harus membayar sebesar 15.000. Ini adalah ironi yang sangat menyakitkan teman-teman kalau ini benar. Para koruptor berpesta minyak dan tambang sementara anak-anak kita diberi makan sisa-sisa anggaran yang telah disunat. Ditambah lagi bencana alam di Aceh dan Sumatera yang terjadi di penghujung 2025 ini menunjukkan betapa rapuhnya koordinasi pusat, dan ini sudah banyak disampaikan oleh para analis. Deforestasi masif demi keuntungan oligarki hitam telah mengubah alam menjadi mesin pembunuh. Prabowo memang berteriak keras kepada pimpinan Polri dan TNI bahwa bintang 4 kalian itu tidak ada gunanya jika tidak membela rakyat. Namun kenyataannya rakyat masih berenang di tengah banjir sementara para perampok lahan tetap nyaman di singgasana mereka, belum diadili. Karena yang saya dengar bahwa banyak dari perusahaan-perusahaan sawit itu terafiliasi dengan elit-elit politik di negeri ini yang bercokol dari semua partai. Prabowo memang tampak melakukan banyak cara-cara untuk merevolusi Indonesia atau mereset Indonesia. Beliau mengganti Menteri Fiskal lama dengan sosok seperti Purbaya Yudi Sadewa yang lebih berani. Beliau membubarkan BUMN yang selama ini menjadi sapi perah dan sarang korupsi menjadi Badan SVF dan Antara sebagai upaya untuk memotong mata rantai korupsi yang selama ini menggerogoti BUMN. Namun pertanyaannya tetap satu, mampukah Prabowo menghancurkan akar ekonomi oligarki yang selama ini membuat antara kaya yang miskin semakin menganga lebar di Indonesia? Selama Riza Khalid masih berada di Malaysia, selama musuh dalam selimut masih memberikan laporan palsu kepada presiden, dan selama penguasaan lahan ilegal masih berlangsung, maka semua program kerakyatan seperti Koperasi Merah Putih, MBG, Sekolah Rakyat hanyalah pembalut luka pada tubuh yang sebenarnya sedang mengalami pendarahan hebat. Kita berada di ambang sejarah yang menentukan teman-teman jika Prabowo berhasil mengeksekusi data yang beliau beli dari luar negeri dan mengubahnya menjadi surat perintah penangkapan yang nyata bukan sekadar perkiraan keberadaan, maka Indonesia sejahtera bisa akan segera terwujud. Namun jika sosok seperti Riza Khalid dan kawan-kawan tetap menjadi hantu yang tak tersentuh di balik perlindungan diplomatik dan kekayaan yang tak berseri, maka kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kita masih dibodohi. Kita masih menjadi penonton saat harta kita dijarah, sementara anak-anak kita penerus bangsa hanya diberikan sepiring nasi bergizi rendah sebagai penghibur lara. Semoga kegelisahan saya ini tidak menjadi nyata ya teman-teman, karena Prabowo sebenarnya sedang berjudi dengan waktu. Dan kita rakyat Indonesia, kita orang-orang biasa ini hanya bisa menunggu apakah sang jenderal akan benar-benar menjadi pembantai oligarki atau justru perlahan-lahan terserap masuk ke dalam sistem yang ia benci sendiri. Dan teman-teman, sampai pada titik ini tentu saja masih ada seberkah sinar, ada secercah harapan yang masih tertanam di dalam diri saya untuk Pak Prabowo untuk membersihkan semua ini. Jika teman-teman punya pandangan atau pendapat yang berbeda, silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Tapi kita tetap monitor posisi dia ada di mana, tetap kita monitor. Sudah kedetek belum ini, katakanlah Riza Khalid ini terlibat dalam kasus apa saja selama ini? Oh iya, kalau itu sudah kami, namanya penyidik pasti akan mengungkap ke situ. Dipanggil oleh Riza Khalid dan ditunjukkan daftar nama-nama yang menerima suap dari Riza Khalid. Itu hampir sebagian besar anggota DPR.